kekuatan ini teman-teman. Petis, kekuatan petis. Itu teman-teman, lihatin teman-teman, itu ikannya sudah kelihatan. Wow, mari kita tangkap teman-teman. Wah, banyak sekali, besar sekali. Wah, ini nanti bisa satu RT bisa makan ikan hari ini. Wah, rezeki kita teman-teman. Ya teman-teman, setelah kita mencari ikan dan mendapatkan ikan yang begitu banyak tadi, maka itu menunjukkan bahwa kita itu harus bersyukur kepada Tuhan. Dan cara bersyukur itu ada menjaga ekosistemnya dengan cara ya tetap memberi keseimbangan pada alamnya. Jangan merusak ekosistemnya. Kalau kita merusak ekosistemnya, maka nanti anak cucu cicit kita nggak akan bisa menemui kekayaan alam itu, ya. Jangan membuang limbah pabrik, limbah industri atau di sungai dan sebagainya, ya. Ini pesan dari saya. Terus tadi selama proses mencari ikan, saya sebenarnya mendapatkan petunjuk melalui suara-suara yang hanya saya yang mendengar, tim-tim tidak mendengar. Di situ mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh petunjuk yang tadi yang mau diberikan sesuatu itu sudah ada getaran vibrasi energinya. Kita akan sama-sama mencarinya, di mana titik lokasinya, titik koordinatnya, titik energinya, itu kita akan mencari, ya. Ini barangnya apa. Nah, semoga kita bisa menemukannya dan memang itu baik untuk kita, ya. Saya rasa itu diberikan kepada kita dan kita bersyukur karena itu sebagai amanah. Saya akan berdoa meminta petunjuk. Mari teman-teman juga bantu doa, semoga kita mendapatkannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sego putih Gondowaru, sabdo teko sabdo mati, jalmo teko jalmo mati, saton teko saton mati, kabeh krono kuasane Gusti, ridhae Gusti. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini petunjuknya kita disuruh ke arah barat. Ini matahari ada di sana, berarti barat ada di sana, ya. Kalau ke sana, untung nggak ke sana. Kalau ke sana harus berenang kita, ya. Berarti kita ke arah barat. Petunjuknya seperti itu. Mari kita cari bersama-sama, mudah-mudahan ketemu dan ini bisa kita pakai bersama. Untuk teman-teman yang mau nanti bisa japri juga, andaikan ketemu, ya. Kita akan cari dulu sing penting apa wujudnya. Apa batu ake. Kayu-kayu kayak gini itu sebenarnya nggak boleh dibuang, ya. Ini bisa tuh kemambang tuh teman-teman. Itu nanti menghambat jalan, membambeki air tuh, kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya banjir. Nah, itu nggak boleh sebenarnya kayak gini. Coba bambu-bambu kayak gini, ini berat loh. Nyali teman-teman. Emang hukum alam yang namanya kayu apapun, seberat apapun, kalau ke air pasti tenggelam. Pasti mengalir, pasti hanyut. Mau sebesar apapun hanyut. Itu terbukti bahwa di Aceh kemarin ketika terjadi
banjir bandang tuh kayu besarnya luar biasa aja bisa hanyut. Nah ini kita akan cari ya, makanya jangan negori hutan pohon sembarangan, bahaya teman-teman. Oke. Nah ini salah satu contoh yang tidak terpuji. Ini limbah popok bayi, softtek, nih dibuang di sungai, bobotnya kayak gini. Ini kan nggak baik, ini contoh yang nggak baik. Ini supaya jangan dilakukan teman-teman. Ini bahaya teman-teman. Tuh, jorok, lihatin, jorok, nggak boleh. Itu contoh yang nggak terpuji. Untuk yang nonton ini jangan buang sampah sembarangan. Dewota akal berpikir mana yang baik, mana nggak, harusnya berpikir lebih cerdas, lebih bijaksana. Jangan membuang sampah sembarangan, nanti banjir, kasihan yang di daerah paling ujung ya. Wis dikai tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir sampah, itu kudune dibuat nang TPA gitu loh. Kadang-kadang itu kasihan. Nah ini saya nemukan teman-teman, ini besi, ini lumayan kalau kita menemukan ini satu truk, itu bisa buat bangunan. Tuh, nanti teman-teman pengen aku mengeluarkan keahlian. Nah ini lumayan, ini buat gantungan burung nanti di rumah tak bawa pulang. Inilah perbuatan manusia itu, buangin apa-apa sembarangan. Tuh kayak gini tuh, lihatin tuh. Gitu. Saya sudah merasakan getaran-getarannya. Sini mulai terasa teman-teman. Apa yang akan dikasih, semoga itu bisa kita temukan. Ikutin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terus teman-teman, ini sudah mulai teman-teman. Ini kita merasakan getaran yang sangat bagus. Sini teman-teman. Teman-teman bisa syuting, kameramen. Alhamdulillah, ini wujud yang diberikan ke kita, wujudnya kayu yang sudah fosil kayaknya. Teman-teman bisa lihat ini teman-teman, energinya cukup kuat sekali teman-teman. Kita akan coba angkat permukaan. Apa ini gerangan teman-teman? Kayu apa ini teman-teman? Ini kalau menurut energi sangat kuat.
Ini ya. Teman bisa lihat, teman bisa perdekat. Nih, bisa diperdekat. Menurut pengetahuan saya, energi tertinggi, terkuat, ya, paling beraura kayu ini. Dan biasanya kayu ini yang memiliki energi paling kuat itu hanya satu, yaitu santiki. Santiki atau setigi. Karena itu rajanya kayu bertuah, teman-teman. Ini kok bisa ada di sini? Nanti kita akan bahas ya. Teman-teman, sampai memfosil ini jutaan tahun ya, berarti ya, ribuan tahun. Ini kasih ke kita. Saya cari air bersih dulu. Ini teman-teman. Berat sekali. Ini ada kalau 50 kilo ini. Sampai membatu, teman-teman. Ini orang nggak paham ini dikasih petunjuk. Lihatin teman-teman. Ini teman-teman. Ngeri teman-teman. Kelihatan. Wah, ini benar-benar rajanya kayu bertuah di dunia, khususnya di Indonesia, itu dipegang oleh kayu ini. Karena saya merasakan beberapa tuah kayu yang paling kuat Yahya ini, dan ini dipegang oleh kayu santiki atau setigi. Nah, kayu setigi itu salah satu kayu di mana ditakuti oleh bangsa gaib. Jadi ini bisa dipakai sebagai penangkal orang yang niat-niat jahat kepada kita. Nah, sugestinya begitu. Saya nggak ngajarkan Anda percaya dengan ini, tapi ini memiliki energi yang positif. Yang siapapun yang memakai ini, yang membawa ini, menjadikan aksesoris, menjadikan di rumah itu tidak didekati oleh hal-hal yang negatif. Ini ya, energinya sangat-sangat bagus. Terus ini dikenal juga sebagai anti bisa. Jadi kalau teman-teman kena bisa, itu kalau jauh dari rumah sakit, ketika digigit serangga atau ular, itu kalau pakai ini bisa netral sementara sebelum mendapatkan pertolongan medis. Nah, ini kalau menyimpan kayu ini di rumah itu jarang dimasukin ular. Makanya ini nanti kemungkinan pesannya begitu, suruh bagi-bagikan. Ini nanti akan kita bersihkan. Terus kita akan bahas dan buktikan bahwa kayu santiki juga kayu yang ketika ditaruh di dalam air dia akan tenggelam. Dan ini akan kita buktikan kebenarannya sesampai di rumah nanti ya, teman-teman. Akan saya bersihkan. Nah, sejarah santiki itu adalah kayu yang